Nah, kemudian yang kedua, masalahnya saya ketemu banyak orang, itu pasti setiap orang punya masalah masing-masing. Makanya nggak, saya misalkan ketemu sama Kang Nektar punya masalah, terus berhasil saya pecahkan. Akhirnya Kang Nektar beli produk saya. Saya anggap cuma dapat sekian puluh ribu atau ratusan ribu. Sementara untuk membantuin Kang Nektar, saya udah habis jutaan gitu. Entah bantuin keliling, entah membantuin makan keluar kota dan lain-lain. Saya udah habis jutaan. Nah, jadi nombok. Nah, saya ngerasa, aduh repot gitu. Terus yang kedua, saya ngerasa penghasilan saya itu tergantung tim dulu. Jadi kalau tim ngasilin omset semuanya, baru saya dapat penghasilan cukup. Ya. Kalau tim nggak ngasilin, saya nggak dapat penghasilan. Nah, itu yang membuat saya dulu dilema dan trauma. Ya. Nah, makanya waktu 2010 saya benar-benar serius di bisnis konvensional. Saat saya ketemu dengan Rajik, banyak yang bilang, "Bro, Rajik kan multi level." Saya bilang beda. Ya, bedanya telok banget. Kenapa? Perhatikan. Ya, Anda sedang bicara sama orang yang mempelajari, bukan hanya penggerak, tapi mempelajari bisnis multi-level. Perhatikan bedanya. Yang pertama, oke, kalau tadi di bisnis multi-level Anda butuh orang banyak, ya, bahkan Anda butuh tim untuk dapetin penghasilan, betul. Nah, kalau di sini Bapak Ibu semuanya, di kepala saya tadi saya kasih tahu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun saya bisa belajar jualan, oke, dan saya paham bisa jualan mesin. Seandainya di 2 tahun saya cuma jualan per mesinnya dapat 15 juta nih, 2 tahun baru 21 mesin atau 3 tahun. Ya udah, tim saya nggak ada yang jalan. Nggak ada yang jalan semuanya, ngapain? Semuanya cuma karena saya pengen beli produknya aja tuh. Kemudian di tahun kedua atau tahun ketiga saya bisa jualan, udah punya skill, bisa jualan 2-3 mesin. Yang penting sehari ketemu 2 orang, sebulan 60 orang, kejual atau beli mesin 2-3 orang. Perhatikan, kalau satu orang dapatnya 15,6, saya jualan 3 mesin, artinya masuk ke kantong saya 50 juta. Buat saya 3 tahun lagi atau 2 tahun 3 tahun lagi, saya dapat penghasilan tambahan 50 juta. Hidup saya udah berubah. Kalau saya praktek atau tidak bisnis, karena untuk dapetin 50 juta di bisnis itu nggak mudah, tanpa risiko, tanpa modal. Paham sampai sini? Nah, ini bisa didapetin. Pertanyaan saya, kalau di multi-level bisa nggak? Cobain aja. Gimana ceritanya? Saya tidak merasa dapat solusi di sana. Nah, kalau ini, ya udah, kita menciptakan diri kita menjadi pemasar aja udah dari produknya. Artinya nggak ada tim aja, nggak ada yang jalan menurut saya, itu akan bisa punya potensi penghasilan bahkan sampai 50 juta. Bahkan ya, bukan cuma 50 juta, bahkan 100 juta. Dan saya pernah buktikan. Apa yang saya lakukan? Saat saya bisa jualan 2-3 mesin. Ingat kemarin nggak materi saya di startup? Yang di bulan ke-6, betul? Saya bakar berapa orang? 4 ya. Nah, kalau saya bisa closing 2 aja, oke, setiap orang yang saya closing ini saya bakar atau saya tawarin buat 3 orang aja. Artinya misalnya di sini, jadi satu jalur dapat 15,6. Saya closing 2 doang nih di bulan kedua nih. Saya cuma jualan 2 mesin, nomor 21 sama nomor 22. Saat nomor 21 dan nomor 22 ini pas udah transfer, nggak saya posting, saya tawarin ke orang-orang tadi yang sudah pernah saya edukasi. Paham ya? Nah, saya tawarin, satu ini cuma ngasilin 2 aja nih, 1, 2. Artinya satu jalur ada 3 unit mesin. 3 unit mesin dikali 15,6, 50 juta. Di sini juga ada nih 3 mesin, dikali 15,6 juga kan, mesin 21, 22 sama-sama 15,6. Kali 3 mesin, kali 15,6, 50 juta juga. Artinya dari saya closing cuma 2 mesin, bisa ngasilin sampai 6 mesin. 6 dikali 15,6, saya dapat 100 juta. Saya sendiri, nggak ada yang aktif. Dan ini bisnis bukan multi-level kalau kayak gini, paham ya? Makanya kita bisa bilang tergantung bagaimana jalanin. Ini bedanya telok banget. Sendirian bisa dapat 100 juta. Benar dong pernah jalanin benar. Anda boleh tanya sama Kang Taufik, Mas Taufik. Anda boleh tanya juga Pak Gulena belum lahir waktu itu. Kang Ria juga belum lahir. Yang lahir itu Dokter Tanwir pernah. Termasuk ada satu tim saya lagi sama kakak saya. Saya waktu itu peringkat saya 6822. Jadi peringkat saya 6822 itu saya pernah ngalamin bisnis saya lagi turun, komisi saya turun. Ya, ini komisi saya lagi turun, lagi rendah-rendahnya. Waktu itu saya ditransfer cuma kurang lebih 77 juta. Lagi rendah-rendahnya. Itu turun itu tuh. Kenapa ini lagi rendah-rendahnya? Karena saya lagi bangun rumah sebulannya 60 juta. Waktu kalau ini, klinik ini saya sebulan nyetor 80 juta. Kalau rumah saya dulu di awal 60 juta. Kebayang nggak ada pengeluaran buat bangun rumah 60 juta, kan saya nggak pakai bank.
Terus komisi cuma 77 juta, stres nggak? Stres. Waktu itu saya ngomong ke istri saya, ya aku izin nih. Izin ngapain? Izin mau mulai lagi bisnis ini kayak nol. Pamit ya, saya minta pamit, mohon doa restunya. Saya pamit ke istri saya pamit ke dokter Fakir, saya pamit ke Kang Taufik buat ngilang, jangan hubungin saya. Ya, jangan, karena saya nggak ada di Bandung, saya ngilang. Kemana? Saya ke Jakarta, ke Depok, sampai keluar kota, putar. Sampai sebulan saya balik, saya posting tuh foto saya, cekrek, saya kirim Japri ke dokter Fakir, ke Kang Taufik, segala macam. Saya buka kap mobil saya. Ada mesin saya ngosong. Alhamdulillah 108 juta. Sendirian tuh. Mereka gigi cari, kurang ajar gitu sendirian. Sebenarnya saya ngomong ke mereka, ente edukasi nggak masalah buat saya. Ente closing nggak masalah. Inilah bedanya peluang bisnis jaringan, bisnis carbon water sama bisnis travel. Sendiri aja bisa 100 juta. Izin nyilang lagi, bulan kedua saya nyilang lagi. Nah bulan kedua alhamdulillah dikasih 4 closingan sama Allah. Yang saya ditransfer 80 sekian juta. Alhamdulillah dapat 80 sekian juta. Saya izin lagi ya. Nah pada saat saya izin lagi, ente mau ke kota mana dia bilang. Karena takut kalau ke kota yang ada kenalan saya sikat. Jadi saya mau ke Lampung, ente mau ke ini. Enggak, aja. Saya akan keliling ke Lampung dan segala macam. Ya, insya Allah. Jadi di bisnis ini bedanya tadi telurnya. Ya. Sebentar saya pegang dulu ya. Membuat gaduh, Bu. Membuat gaduh ini. Iya. Baik, saya izin lanjutkan ya. Dan kita enggak. Nah, itu yang pertama. Jadi sendiri aja kita bisa ngasih duit besar. Kemudian yang kedua, gimana kalau timnya gerak? Oke, perhatikan. Ini, itu tadi saya baru mesin 21. Nah, singkat cerita, anggap timnya nggak ada gerak juga. Lama-lama saya nyampe ke mesin 51 lah. Nah, kalau saya bisa lakukan kayak gitu, komisi saya bisa double-double. Makin banyak kan? Makin banyak. Kalau saya lakukan lagi kayak tadi 6 unit dikali seperti ini, bisa sampai 120 juta saya dapat. Suatu saat saya bisa sampai 6A kan? Bisa. Kalau udah kayak gini, farmasinya 23. Kalau saya bisa closing kayak tadi 6 unit kali 23, bisa sampai 130 juta. Dan itu bisa terjadi loh. Saya waktu itu, dan tadi saya cerita, itu 3 bulan berturut-turut saya dapat 100 juta lagi. Itu mau cover semuanya. Enak. Jadi tim jalan nggak jalan itu udah urusan belakangan. Dan ini baru bisnis tentang leadership. Saat kita jalan ngasih lead, orang pasti pengen tahu caranya minta diajarin itu. Jadi kita tanya dulu. Terus ini yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu semuanya, seandainya Anda sudah punya tim seperti ini, nggak perlu jualan banyak, ya. Bahkan cuma dari satu jalur ini aja bisa di training ngejual cuma 2 unit sama seperti Anda aja. Perhatikan, kalau jalur 1A jual 2 unit, Anda udah dapat 7,8, dapat 7,8, dapat 15,6, dapat 23 jutaan, dapat 31 jutaan, dapat 40 jutaan, dapat 47 juta. Ini totalnya udah ratusan juta lagi. Ya. Atau yang jalan ternyata cuma jalur ini aja sama jalur ini, jualan dua udah dapat sekian puluh juta. Atau nggak ada yang jalan semua, tim Anda ambruk semua, anggap nggak ada yang jalan satu pun, dan Anda ketemu sama orang aktifnya sekarang di 103 nih. Di 103, farmasinya ada 23 juta, betul? Dan dia aktif. Satu bulan dia jualan 5, udah langsung dapat 100 juta, dapat 50 jutaan, 100 jutaan. Meskipun yang ini ratusan orang berhenti. Nah enaknya bisnis ini gitu, cuma bisnis multi-level. Makanya saya bilang, ini beda bumi langit sama bisnis multi-level. Ya. Sampai sininya tidak ada target. Kayak maraton, kapanpun sampai semuanya dihitung. Ya, bahasa peraturannya itu gini, akumulasi tanpa batas waktu. Setiap penjualan yang dilakukan oleh tim maupun Anda, itu tidak ada yang angus, tidak ada yang didelek. Mau 5 tahun, 10 tahun, selama perusahaan berdiri ini 30 tahun nggak ada yang didelek. Asik banget. Jadi kalau nyampe 101, 2 tahun nyampe.
3 tahun nyampe, gak ada masalah. Dan saat itu ternyata Allah kasih satu orang beli mesin, Anda langsung dapat 23 juta. Dan satu orang ini gerak, udah salah. Itulah saya bilang makanya. Di sini saya ngajarin bukan cuma sekedar belajar atau marketing, tapi di sini kita buat sistemnya. Sistemnya apa? Ya contohnya kayak gini. Ya, Anda nanti bisa ngundang nih setiap Rabu ada tim Anda yang DP. Ini saya bikin di Bandung, Jakarta, Surabaya, ya, Jogja ada juga, Makassar juga. Ini jalan semuanya. Jadi Anda punya tim di mana-mana, punya kenalan di mana-mana, ikut kelasnya, di sana aktif, di sana produktif, Anda yang dapat langsung. Ini yang coba. Ya, ini pembedanya hubungan. Sehingga efeknya bisa banyak orang yang tunjukin. Ya, ini mungkin sudah banyak yang lihat juga. Tiap tanggal bisa masuk komisi. Tanggal 3 masuk 50, 40, segala macam. Karena sudah disampaikan. Nah, terus yang menariknya lagi ini yang pertama. Jadi ada jual komisinya gede. Plus ada yang namanya karir, ya. Nah, jadi ini rules yang membuat siapapun yang mau di bisnis ini insya Allah bisa. Karena rules inilah yang membuat saya punya keyakinan besar siapapun latar belakang apapun pasti bisa. Yang pertama, beli produk sekali aja, nggak perlu beli berkali-kali. Saya pikir siapapun kalau mau sama Allah pasti dibantu. Kalau disuruh beli tiap bulan satu mesin baru saya mikir-mikir. Ya, ini pertama. Tiap orang bisa. Yang kedua, keanggotaan berlaku seumur hidup. Nggak ada yang hangus. Sekali beli selesai. Mau beli lagi terserah, nggak beli lagi nggak apa-apa. Yang ketiga, nggak ada riset omset. Jadi penjualan itu nggak ada yang hangus. Kemudian yang keempat, dapat komisi, bukan kayak level binari yang harus seimbang ini buat dapetin komisi. Nggak ada kita nggak kayak gini. Ya. Kita itu kayak gini aja. Piramid bukan di binari tadi atau piramid. Nah kita kayak gini aja. Tinggal jalur yang mana yang closing, nah disitulah komisinya tinggal dihitung. Mesin apa yang terjual disitulah. Udah. Seperti Anda membangun jalur distribusi aja tuh. Bahkan dulu di kepala saya, karena saya orang konvensional, otak saya. Ini kalau udah 101, saya bangun jalur yang namanya jalur marketing, sales. Jadi salesnya saya gaji tuh. Ini gamenya ya, tapi bukan bisnis, bukan bicara bisnisnya. Ini bicara game lain. Saya bangun nih 10 orang sales. Salesnya saya gaji UMR, bisa nggak? Bisa. Kalau perlu kayak sales mobil aja tuh. Digaji berapa? 2 juta sebulan. Tapi punya tugas apa? Sehari ketemu sama 2 orang, 3 orang, laporan setiap hari, bla bla bla. Jadi sales itu cuma jualan satu mesin aja. Dia udah dapat gaji, saya kasih bonus. Bonusnya berapa? Misalkan dapat 3 atau 5 juta. Bisa nggak? Bisa. Satu mesinnya dapat 23 juta, ya kita kasih gaji 3 juta. Ya, kalau dia lakuin semuanya. Kalau dia closing, dapat bonus lagi 3 sampai 5 juta. Jadi dia dapat 8 juta. Senang pas enggak? Tapi dia nggak dapat hak perusahaan. Ya. Kita dapatnya 23 juta, bisa nggak kita keluar 8 juta? Bisa, kita masih dapat bersih berapa? 15 juta, paham sampai sini ya? Dan kalau saya punya 10, satu mesinnya tadi saya dapat 15 juta, dari 10, udah 150 juta. Saya sedang sharing tentang bagaimana Bapak Ibu punya mindset pengusaha di sini. Jadi ini bisa banget. Tinggal Bapak Ibu konsultasi lebih detail lagi. Itu game lagi, jadi banyak sekali game. Belum lagi yang game pengadaan, waduh, proyekan, ada juga yang kayak gitu. Ya. Selanjutnya, dapat komisi nggak perlu beda peringkat dengan tim. Ya, kayak menggunakan apa langsung beda peringkat dulu baru sudah presentasinya kita enggak. Ya, begini aja udah. Komisi per unit besar, semakin banyak penjualan komisi semakin besar. Cuma dari satu orang aja kita bisa ngasih ratusan juta, apalagi kalau banyak nih. Kalau satu orang aja kayak tadi misalkan, kita cuma dari satu orang aja nih, misalnya Kang Nektar, ada Pak Budi jualan 10 kali 10. Ini jadi 6 Pak, udah dapat ratusan juta ini. Jadi kita ngebuat satu orang jadi 5 aja, bisa dari Kang Nektar jual 6 dapat ratusan juta. Apalagi kalau yang jual banyak. Ini cuma 2 nih saya ambil contoh, yang jual 2. Nah ini Kang Nektar, ada Pak Budi sama Bu Ani. Pak Budi, Bu Ani, singkat cerita Kang Nektar sibuk sama IO-nya. Kang Nektar satu tahun sibuk sama IO-nya, proyekan IO kemarin misalkan kampanye gitu ya. 1 tahun ternyata Pak Budi sama Bu Ani kerja sama-sama kita, kerja sama-sama kalian, dia sama-sama menjual, sama-sama menjual 50, jadi total sampai 100 mesin. Cuma Pak Budi Bu Ani doang.
Oke, Kang Nektar udah beres tuh proyek IO kampanyenya. Dari sini Kang Nektar dapat ratusan juta. Kemudian pada saat tahun kedua Kang Nektar jualan mesin ketiga sebenarnya. Tapi karena ini semuanya dihitung selama masih 8 poin ya, Kang Nektar ini langsung lompat ke 101. Per mesinnya langsung dapatnya berapa? 23 juta. Jadi ini ditambahin semuanya nggak ada yang di riset. Jadi segera banget. Ya. Dan setiap ini jual mesin dapat 23 juta. Nah ini yang bikin harus segera. Makanya dulu kenapa saya bisa terima 100 juta? Karena buat saya pikirnya setiap orang harus tahu akan lokal dari saya. Kalaupun mereka nanti tercerahkan, mereka akan beli mesin, mereka akan kontak saya. Kalaupun mereka nggak kontak saya, mereka harus gabung di bawah tim saya. Pikir saya gitu. Nah, oh dari motor mereka juga, ya udah. Karena tahunya dari saya. Makanya dulu saya ambil edukasi banyak. Jadi sekarang tuh banyak-banyak kan edukasi. Ya. Plus Bapak Ibu itu tadi kita bicara tentang marketing direct selling. Ada jualan ini dapat, apalagi kalau dia sudah jualan. Yang mana ditambahin lagi ada karirnya ini ngeri Ini ngeri, baru satu-satunya kayaknya di dunia. Karena luar biasa, kita tahu nih dalamannya perusahaan ini kayak gimana. Kebayangkan, kalau Bapak Ibu dalam A23, ini udah pada tahu semua ya. Ya kalau jual 100 mesin ada disebut 6A. Kalau 6A itu ada dikasih sekali 30 juta. Ya kurang lebih sekitar 30 jutaan. Plus ada yang namanya EA. EA itu kalau tadi dapatnya cuma dari 8 poin, dari 8 lapis ya kayak gini misalnya. Nah ini ya, ini sampai 8 lapis nih kalau EA, kalau ada belum 6A. Tapi kalau ada sudah 100 mesin, sudah fix 101, ini nggak ada batasannya Pak. Ini mau sampai berapa puluh, berapa ratus ke bawah ada pemilihan mesin. Ya, per mesinnya kalau SD dapat per mesin dapat 2,2 juta. Kalau K8 lebih gede lagi. Dapat itu. Kalau totalnya ada, misalnya ada 200 orang, seorangnya cuma jualan satu, artinya omset ada saat 200 unit. 200 unit SD semuanya dikali 2,2 juta masuk ke rekening ada EA-nya doang 400 juta. Ya. Jadi gede banget ini baru 6A. Kalau 6A2 ada 2 orang jadi 6A2 ada dikasih 70 juta ya buat umroh silakan gitu ya. Nah 6A2 ini sudah dapat monthly itu total omset bulanan dikasih per mesinnya itu sekitar 225.000 tambahan lagi buat komisi-komisi yang lain. Plus kalau Anda bisa melakukan selama 3 bulan ada omset yang masuk at point 3 unit selama 3 bulan itu dapat gaji tambahan 11 juta ya bukan gaji lah, bonus tambahan 11 juta. Selanjutnya kalau 6A2 ini kalau Anda bantu 2 orang jadi 6A2 ini dikasih sekali 150 jutaan 150 jutaan 6A22 plus ini kalau bisa selama 3 bulan ada 6 unit di point system dikasih bonus tambahan 22 juta di luar komisi-komisi yang lain dan seluruh omset selama sebulan formasinya dikasih 250.000 lagi tambahan lagi. Jadi kalau omsetnya misalkan 200 unit dikalikan 250.000 masuk. Ya. Per 3 bulan total omset selama 3 bulan dikali 150.000 masuk lagi. Jadi dapat bonus-bonus tambahan di luar kita jualan. Ya. Nah, mulai amannya itu di sini. Kalau udah 6A23 kayak Umi Lena kayak di Pak Agung gitu ya. Nah 6A23 ini kalau sudah jadi Anda dapat kurang lebih sekitar 300 juta dikasih cash. Ya. Nah plus Anda dapat gaji $5.000. Kurang lebih anggap sekitar 50 jutaan. Karena ini waktu itu dihitung dolarnya 12.300 gitu sekarang. Karena harga yang mesin juga sudah rupiah. Ya, bukan 15.000, 12.300 plus dipotong pajak makanya punya 50 juta aja. Di sini. Gajinya ini beda sama seperti di luar. Ini di luar omset, di luar ada jualan mesin, macam-macam. Di luar tim ada jualan mesin. Kita tuh fixnya 5.000 gaji. Kayak ada manajer buat perusahaan. Dan menariknya Bapak Ibu semuanya, ini nggak bergantung dari omset Anda. Terus Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah tutup usia, ini bisa diturunkan. Ini yang luar biasa. Ya, kemarin saya udah cerita, saya punya teman yang sampai 6A23 meninggal. 9 tahun berjuang, beliau sampai 6A23 meninggal 2021, COVID 2023 saya tanya istrinya ya, Mbak, saya tanya Bu Diana gimana, kompromi udah gak ada gaji masuk terus gak? Masuk terus COVID selama 2 tahun masuk terus dan sekarang saya ditunjukin masuk terus setiap bulan. Kalau ada ini anak 3 janda anak 3 repot banget tapi kompromi
Mas Roni meninggal, ninggalin ini buat anak istri, kuliah, pemegang, anak-anaknya segala macam. Dan ini Bapak Ibu, yang saya ngerasa ini bedanya luar biasa. Ini yang perlu kita lihat. Nama 23 ini cuma jualan mesin dengan struktur yang benar. Itu 800 sampai 1000 unit doang. Ya, 800 sampai 1000 unit doang. Kalau ada jalannya sesuai dengan sistem, ini bisa cepat. Saya 3 tahun di sini. Saya gabung 2013, 2016 saya nama 23. Tinggal ngikutin aja. Kalaupun nggak pakai sistem ya tadi 800 ya udah. Kemarin tim saya ada yang konsul sama Mama ini. Saya gambar, coba kita kejar 673. Ya Allah dok, saya pikir 673 itu kayak wah jauh banget. Pada saat sudah digambar, tinggal segini lagi dok, saya 673. Ya udah 673. Lagi ngejar maksimal tahun depan 673. Yang tahun ini 672, tahun depan 673. Ya tinggal segini lagi dok. Jadi sekarang tuh lagi konsultasi ketambahan. Nah ini penting dan ini mahal. Bapak Ibu di sini konsultasi. Oh. Nah karena ini harus ada guideline, ada pembimbingan dan sore yang nanti sampai sini. Oke, ini nama 24 dapatnya lumayan sekitar 500 jutaan plus gajinya naik 10.000. Ya, ini nama 25 gajinya naik dari 15.000 itu kurang lebih sih. Ya gajinya 15.000 kurang lebih sekitar terimanya ya let's say sekitar 200 jutaan ya untuk satu ID aja. Saya di sini dapatnya 100 jutaan satu ID. Kalau 2 ID saya di sini dapat 200 jutaan. Jadi saya punya 3 ID, 1 ID, 2 ID, 3 ID, 1 ID di sini. Jadi kita 250 jutaan. Enak dong. Ya gitu ya. Biasanya yang belum pernah terima, waduh, gitu pas sudah terima mah kalau ada di KT mah gitu ya. Kayak kemarin Januari saya kontrak selesai. Berapa terima total Januari? 550 juta. Iya betul ya. Alhamdulillah. Ya udah dikonser itu. Tinggal oh ya udah mau mana saham mana yang mau dibeli atau termasuk yang nanti mobil kami juga adalah proyek nanti. Nah ini. Nanti kalau suatu nama saya jadi sistem live, sisa 25, 15, 10, 5 ribu ini kayak termasuk yang berarti 30 ribu. Lumayan segar banget ya. Nah ini contoh gaji-gajinya nih yang kemarin sempat saya sharing. Ini ada gaji 623 nih 46 juta, 60 juta, 70 juta ini gajinya yang masuk. Jadi kurang lebih itu. Nah inilah yang membuat kalau bukan kita bisa lebih banyak. Ini yang membuat kita harus paham banget, paham betul duit ini mau buat apa. Nah ini gimana? Kita mau break atau kita mau beresin? Beresin aja. Tanggung. Bisa. Sehingga nanti Bapak Ibu boleh break sambil diskusi masing-masing. Nah hari ini Bapak Ibu semua, karena saya paham ini duitnya banyak. Ya, dan saya sudah melihat selama 11 tahun sampai 12 tahun di bisnis ini orang-orang yang di bisnis ini dikasih duit banyak tapi malah jadi stingrage. Kalau stingrage ya, ujian karena nggak siap duitnya mau buat apa. Dia nggak tahu duitnya buat apa. Akhirnya apa? Dia keluarkan ke pos-pos yang tidak tepat sehingga malah jadi berantakan. Nah hari ini saya pengen Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Kemarin kita sudah tulis ya, saya kemarin Bapak Ibu semuanya sekarang tulis. Kita mulai bicara tentang goals ya, supaya Bapak Ibu jelas duitnya mau buat apa. Kita akan bicara sekarang tentang goals ini buat Bapak Ibu semua ya. Nanti di sini kita akan menjalani proyek masing-masing. Tolong si apa namanya pemegangnya yang pimpin nanti ya. Hari ini kita goals ini salah satu bekal kami Dr. Angga ya. Yang ini. Nah ini ternyata di hidup ini tuh ada 4 komponen. Kalau Anda pengen bikin goals yang tepat, Anda cari yang bukan yang tidak penting mendesak, Anda cari yang penting, yang penting dan mendesak. Oke, penting itu hubungannya sama impian Anda. Perhatikan. Kenapa orang banyak kerja, impiannya nggak tercapai? Banyak mereka kerja, boleh nggak tercapai? Hidupnya gitu-gitu aja. Padahal udah pernah nulis tuh pengen mencapai itu. Kenapa? Karena ternyata aktivitas yang dilakukan di lapangan itu tidak mengarah dia ke impiannya dia. Sampai sini paham? Contohnya gini. Anda pengen impian Anda apa? Beres utang, utangnya berapa? Misalkan 100 juta, misal gitu ya.
Nah, Anda pengen beres utang 100 juta, harusnya gimana supaya bisa 100 juta beres? Anda jalankan bisnis, atau menjalankan usaha, atau Anda jalankan mungkin kerjaan Anda tabung supaya dapat 100 juta. Tapi yang terjadi yang di lapangan, Anda melakukan sebuah aktivitas yang ada hubungannya dengan penghasilan mencapai 100 juta tadi. Nggak heran akhirnya sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak nyampe tuh, nggak beres utang malah jadi numpuk karena ada bunganya. Nah ini penting, yang disebut penting mendesak. Anda harus tahu aktivitas apa setelah keluar dari ruangan ini. Apakah aktivitas Anda itu mengarah ke hal yang penting dan mendesak Anda atau tidak? Jadi penting hubungannya dengan impian, mendesak hubungannya dengan time limit waktu. Misalnya, saya harus butuh 50 juta buat apa? Buat biaya anak sekolah. Oke? Tapi ternyata pada saat keluar di sini ada diangkat jadi Pak RT misalnya. Ini banyak nih jadinya. Saya punya tim Pak RT, Pak RW, Pak Lurah gitu. Ya kan jadi Pak RT bagus nggak? Bagus, baik nggak? Baik. Cuma ada hubungannya nggak? Bisa ngumpulin itu 50 juta nggak? Bisa kalau korupsi, misalnya gitu ya. Tapi karena nggak ada hubungannya nggak? Ya enggak lah, gaji juga cuma berapa, nggak nyambung. Tapi gara-gara dia menjabat RT, dia sibuk, waktunya terpakai. Akhirnya buat bisnis nggak jalan bisnisnya. Yang terjadi apa? Akhirnya pada saat kenaikan kelas anak butuh 50 juta, dia nggak kumpul 50 juta. Kenapa? Karena yang dikerjakan tidak sesuai dengan prioritasnya. Nggak penting. Meskipun RT baik, tapi tidak penting karena tidak ada hubungannya dengan bayar sekolah anak di nomor tujuh. Paham gak? Jadi yang ada Bapak lakukan setelah keluar dari ruangan ini, itu sebaiknya align, segaris, selaras dengan apa yang pengen Bapak Ibu tulis pengen capai. Nah, sekarang kita bicara tentang hal yang pengen dicapai, ya. Nah kalau penting tidak mendesak, artinya ada hal yang menuju impian Anda, tapi time limitnya masih santai. Misalkan buat ke tanah suci, penting, mendesak nggak? Nah, karena nggak ada yang benar-benar mendesak banget. Kecuali Anda mau bikin mendesak itu bisa juga. Misalkan permintaan orang tua saya udah sakit-sakitan, mendesak. Kenapa? Karena bisa jadi belum tentu lewat tahun orang tua saya masih ada. Baru Anda kejar, penting mendesak. Paham di sini? Jadi mendesak ini berhubungan dengan time limit atau waktu, batasan waktu. Penting ini berhubungan dengan impian. Tidak penting, nggak ada hubungan sama impian. Ya, contohnya pengen apa? Yang ada hubungan sama impian Anda, ya, nggak penting, tapi mendesak. Misalnya, ngambil rapot anak, misalnya. Orang tua, saya harus datang. Tapi kalau Anda pengen mewujudin impian Anda, penting Anda harus edukasi. Tapi harus ngambil rapot nih. Kalau ngambil rapot ada hubungannya nggak? Untuk bisa bayar uang sekolah? Nggak ada hubungannya, berarti nggak penting sebenarnya. Tapi mendesak, kenapa? Karena memang harus ngambil rapotnya besok. Jadi gimana caranya? Didelegasikan misalnya. Delegasikan sama siapa? Sama pasangan, sama keluarga, atau bahkan sama tetangga, yang sebagainya. Ini tidak penting tapi mendesak. Kalau tidak penting dan tidak mendesak, nah ini biasanya lebih nggak jelas lagi. Ya, udah nggak ada hubungannya sama impian, terus nyantai, terus dikerjain. Nah ini banyak orang habisin waktunya di sini. Akhirnya hidupnya nggak kemana-mana. Ya, jadi saya percaya bahwa ibu orang-orang yang memang paham ya tentang impian. Oke, kita lanjut. Nah, goal itu ada SMART. Ya, S itu spesifik, M itu measurable, kerja, mau, antusias. Kalau Anda ngebayangin itu jadi semangat sekali. R itu reasonable, ya. Kemudian T itu time bound atau timely, atau punya keurgenan. Ini smart, ini goals. Kita bicara tentang target. Nah, spesifik itu harus clear, jelas, benar-benar clear. Kapannya, apanya, terus kapannya. Ini misalnya contohnya lunas utang, utangnya kemana yang harus dibayar, ya, atau ke siapa, atau spesifiknya pengen pergi umroh misalnya, atau pengen bagian orang tua, ini nggak boleh. Ya, bolehnya apa? Bagian orang tua dengan cara apa? Berangkatin umroh kah, beliin rumah kah, renovasi rumah kah, beliin mobil kah? Jadi harus sampai spesifik, nggak bisa abstrak. Karena kalau abstrak, pikiran bawah sadar Anda nggak bisa terima. Ya, akhirnya dia nggak bisa nyuruh saraf Anda untuk bekerja. M, measurable, terukur. Misalnya utang, berapa angkanya? Oke? Pengen punya mobil, mobilnya apa? Harganya berapa? Tahun berapa? Detail. Ya. Kemudian ini jadi orang bermanfaat, nggak bisa. Ya, ini nggak bisa. Harus konkret. Misalkan manfaatnya dengan apa?
bikin aplikasi kah, bangun jembatan kah, benerin jalan rumah kah, butuh biaya berapa, sekali lagi harus spesifik. Terus antusias, kalau Anda bayangin itu langsung semangat apa enggak, atau malah jadi membeli atau jadi aduh malah pusing. Malah pusing-pusing itu nggak usah. Tapi kalau Anda cuma ngebayangin, ngelihat langsung jadi semangat, nah tempel. Ya. Reasonable pastikan melakukannya untuk orang-orang ya itu punya alasan kuat gitu, untuk ngelakuinnya. Nah ini sudah kita teliti untuk orang Indonesia terutama itu simpelnya Anda jangan lakukan buat diri Anda. Ya, kalau Anda lakukan buat diri Anda percaya nggak akan selamat. Lakukan buat orang yang Anda cintai. Jadi alasannya sih, ya, ini saran kami. Dan ada time limit, ada deadline. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, sekarang semuanya buka kertasnya lagi. Anda ingat yang kemarin sudah ditulis. Kalau yang belum tulis, malam ini harus ditulis dengan SMART. SMART, tulis semuanya. Ya, nanti kita akan bahas supaya itu bisa tercapai. Karena sekali lagi, malam ini percuma kalau Bapak Ibu dari prestasi waktu, tapi output yang keluar dari ruangan ini nggak tahu harus gimana dan nggak tahu apa yang mau dicapai. Yuk, buka. Ya, sekarang kita pandu supaya karena miring 1 derajat aja bisa nggak nyampe kalau Anda ya. Silakan tulis SMART. Nah, spesifiknya apa yang pengen dicapai, terus berapa, terus untuk siapa, dan kapan. Jadi apa yang pengen dicapai, butuh uang berapa, ya. Apa yang pengen dicapai sekali lagi, butuh uang berapa, buat siapa, dan bulan serta tahun berapa. Ya, ini goalsnya. Apa yang pengen dicapai, dan ini untuk berapa lama dong? Saran kami 3-12 bulan ini harus dicapai. Kalau Anda bikinnya kejauhan, nggak akan termotivasi. 3-12 bulan ini harus tercapai. Kemarin, jadi saya biasanya awal bulan tuh full banget isinya konsultasi dari pagi sampai sore, pagi siang sore. Tim saya di luar kota, luar pulau, online. Nah ini kita semua pada ngejar goal 3 sampai tahun ini beres. Masuk kayak kemarin KPR kita sekitar berapa ya, 1,5 jam 2 jam ngobrol tentang goals. Pengen sampai goalsnya apa aja yang pengen dicapai, apa yang pengen diwujudin, kemudian berapa butuh duitnya, buat siapa yang diwujudin. Karena biasanya kalau nggak nyambung itu kayak ada yang kurang gitu. Ya. Tercukupi nggak ada kebutuhan buat yang mencintai, kemudian bulan apa, tahun berapa, ini harus jelas. Target kita 3-12 bulan. Time limit. Jadi artinya kita mulai dari bulan Juni, ya. Ke bawah. Sampai kita kejar November deh, ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan nih. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Supaya di Desember Bapak Ibu udah mulai ngerasain hasilnya. Nah, selama 6 bulan ini apa yang akan dicapai? Ya, di ujung-ujungnya artinya 3 yang paling bermakna signifikan yang pengen Bapak Ibu wujudkan, 3 poin selama maksimal 6 bulan ke depan. Jadi kita ada panduan-panduannya juga nih. Contohnya gini, apa? Misalkan apa yang pengen dicapai? Lunas utang KPR berapa? 100 juta. Buat siapa? Buat pasangan sama anak-anak yang kamu hidup dalam utang riba. Kapan? Misalkan Oktober 2025. Ini terserah masing-masing ya. Atau November 2025, 6 bulan depan. Umrohin orang tua berapa sama Anda sama pasangan 120 juta, misalkan 35-40 jutaan seorang. Demi siapa? Demi orang tua dan mertua. Oh ini orang tua sama mertua 4 orang, orangnya 30 juta, 120 juta. Kapan? Akhir tahun. Bisa terus. Ganti mobil atau beli mobil berapa harganya? 400 juta, ada 500 juta, ada 600 juta terserah. Buat siapa? Istri sama anak-anak pengen bahagiain mereka. Kapan? Tahun depan. Nah ini kita akan bisa. Ini sudah smart kayak gini pun nanti dipecah per bulan. Ya nanti kita pecah per bulan. Misalnya ini Oktober berarti 5 bulan kan, 5 bulan buat kejar 100 juta. Berarti 1 bulannya 20 juta. Ini 6 bulan kejar 120 juta. Berarti sebulannya 20 juta. 20 juta atau 20 juta, 40 juta Anda harus kejar di bulan ini. Ya dengan bisnis kangen water insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ini harus 40 juta. Nah ini harus spesifik. Atau kita bisa pilih dulu, ini harus pengen beres dulu. Pengen beres dulu tentang apa ya? Oke, kita kejar 20 juta bulan ini selama 5 bulan ke depan.
beres 100 juta, beres KKP. Ya, ya, yuk sekarang semuanya ditulis. 2 yang kemarin kalau saya ini apa namanya datanya 2 sampai 3 boleh. Apa, berapa banyak angkanya, untuk siapa, dan terakhir bulan dan tahun berapa. Yuk, silakan ditulis. Berapa dan siapa bulannya entah. Berapa ini siapa bulan dan tahun. RR 3 sampai tahun. 3 bulan. bulan sampai 12 bulan. Demi anak istri kan ini. ambil di balai sok. Oh, mangga-mangga nih ya. Sudah, kalau yang mau ditanyakan silakan ya. Terutama perihal target ini. Ke depan juga apa-apa. Wah. Makasih ya. Satu lagi. Sudah ditulis detail. Dok Novi. Oh iya boleh sambil Mau ikut lewat. sambil izin sambil depan cium tangan baru pulang. RB kajian. Sudah semua jelas ya? Nah, terakhir nanti saat sudah ditulis semua, ada kita mulai sama-sama dengan kita program diri kita dengan mulai dengan yang apa, mulai apa dengan seperti apa, dengan kita berbagi model doa. Ya, kita harus awali dengan itu, karena ini nanti akan menjaga kita. Ya. Nah, ini buat yang muslim bisa kita pandu dengan doa seperti ini contohnya. Ya Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah memberikan kepada saya penghasilan total sebesar sesuai dengan yang Anda tulis, ya, berapa juta, kemudian tahun berapa, bulan, seperti itu. Ya, untuk tujuan apa? Ya. NR. Jadi silakan Anda bisa tulis seperti itu, sehingga nama-nama orang yang Anda cintai tadi merasa apa? Nah, ini yang disebut moving toward, ya, mengejar ke kebahagiaan. Jadi seperti ini dan Anda lantunkan, Anda ucapkan doa. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah memberikan kepada saya penghasilan total sebesar 100 juta rupiah pada bulan
tadi Oktober tahun 2025 untuk tujuan pelunasan cicilan KPR rumah dan umroh misalnya dengan nilai seperti tadi umroh luar Puasa, puasa, sehingga pasangan saya, anak saya merasa 2022. bahagia, bangga, dan makin cinta kepada saya karena telah bertanggung jawab dan melepaskan mereka dari Kalau doanya alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah memberikan kepada saya penghasilan total sebesar salah satu tim kami ya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah memberikan kepada saya penghasilan total sebesar 220 juta pada bulan Mei tahun 2022 untuk tujuan lunas KPR dan umroh orang tua, sehingga nama-nama orang tuanya merasa tenang, lega, bersyukur, bahagia, damai, dan bahagia. Ini yang mesti Islam. Oh, ada kalimat doanya, Silakan nanti kita mantep. sudah sampai sini ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa yang diulang? Ini Itu sebelum Maret, Februari. jadi polanya kayak gini ya, ini polanya. Bersyukur, alhamdulillah, merasa sudah diberi, ini ada ilmunya, ada teorinya juga. Kita sudah lompat pipeline ke depan. Jadi supaya si pikiran bawah sadar, karena pikiran bawah sadar kita ini dia tuh nggak bisa bedain waktu. Jadi saat kita sudah berkata alhamdulillah sudah mendapatkan, maka pikiran bawah sadar akan menerima itu semua dan membayangkan seluruh perasaan tubuhannya bahwa sudah tak lagi terima 100 juta di bulan Oktober 2025. Jadi alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah memberikan kepada saya bahagia total sebesar berapa, ya, pada bulan dan tahun berapa. Ya, karena ini juga sebenarnya di sini pikiran bawah sadar ini nggak terlalu konsep, ya. Tapi saat ini bisa diterima, nanti dia bisa nyerna, itu dia akan kasih respon otomatis, nggak perlu ada suruh. Untuk tujuan apa? Sehingga mereka ini merasa apa? Ini kinestetiknya juga ada rasakan nanti di sini. Ini polanya. Ini contoh. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah cukup ya? Baik, sekarang Anda sudah nulis semuanya? Kalimat doanya? Ada sebagian yang sudah melihat ya, ini saya juga tadi pagi kayak baru sadar, baru melihat lagi ini. Ya, Dokter Anika, ini sebelum kita nanti role play ya, bagi juga. Dokter Anika sekarang lagi kuliah di Sulawesi. Dari pagi saya dapat kabar kemarin sebenarnya sih. Saya tanya, Pak, mampir nggak ke pondok? Saya kan juga ke pondok sekali selalu. Alhamdulillah, saya dari pagi teman-teman juga banyak yang dapat oleh-oleh dari sini. Nah, ini ADP-nya saya. Yang pengen kita bangun adalah ADP KHT di kampung daerah Bapak.
fokus terus dorong milioner ini diekspektasikan ya bersahabat saya karena doa lainnya ya. Biasanya memang ini saya lagi nanya-nanya gitu ya, Masya Allah ada mahal yang harus mengalir buat untuk hidangan itu buat KAT. Ini mau begini dan ini adalah saya sendiri sebagai kota Indonesia naik motor ya selain menginspirasi teman-teman dari sisi bisnis mengunjungi MB ya musim milioner di berbagai kota di Indonesia dan hari ini sedang digagas ya di Bandung, di Jogja, di Surabaya, di Makassar ya dan di berbagai tempat lainnya. Allah kita berpikir musim milioner kawasan ya di berbagai kilat-kilat di sana. Kita akan coba play Bapak Ibu semuanya ya, supaya tujuannya kayak begini lah. Bapak Ibu yang motor masing-masing kalau perlu sebelumnya motor masing-masing kita bangun motor bareng-bareng. Siap kan nih? Penuh? Siap ya? Ini memang konsepnya bukan kayak MD, ini memang udah sedang didaftarin di dinas pendidikan, jadi udah kayak di sekolah ya. Memang sekarang ini full gratis semuanya gitu. Nah ini ada syaratnya, ini makanya naik lagi 2 lantai depan ini buat kelas. Jadi ada syarat untuk masuk ke dinas pendidikan, kelasnya, muridnya berapa dan lain-lain. Jadi awalnya cuma dari sini, ini 500 meter satu ini. Tadinya bubuk, ini juga bubuk karyawan ini. Ini bubuk kita beli, kemudian bangun. Yang ini kita beli lagi, jadi ada 1000 meter ini sampai belakang, sampai masjid. Terus belakang sono udah ada 3000 meter yang kita beli. 3000 meter itu pohon kelapa. Nah hasil pohon kelapanya itu digunakan buat kehidupan masjid ini. Jadi bayar lampunya, ngerawat semuanya buat itu. Jadi dari pesantren di pondok ini. Seberang ini pantai, Bapak Ibu, samping jalanan ini ada rumah penduduk terus pantai. Nah samping pantai itu 1000 meter juga udah kita beli. Jadi tiga kawasan di sana. Nah saya baru sekali, makanya kemarin pada saat Putra Liga di sana, Pak tolong mampir lihat progresnya. Karena nggak ngomong-ngomong sama gurunya, sama penanggung jawabnya, jadi ya dadakan aja. Jadi dia nggak kecelek, nggak ketemu sampai harga. Ya jadi Bapak Ibu semuanya untuk bisa kayak gini, sekali lagi ini nggak sekonyong-konyong tiba-tiba punya. Kayaknya kalau Bapak Ibu semuanya punya aset akhirat seperti ini lebih banyak ada di kota-kota di Indonesia. Amin. Makanya ini boleh tetap tangannya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu semua kita punya komunitasnya. Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu punya duit sama mungkin sebesar saya sebagai Dr. Andika untuk bisa bangun seperti ini. Dulu kami pikir proyeknya para putri, ya Milen apa Agung juga punya pondok sendiri di Garut.
kemarin ke kantor juga konsultasi pengen juga punya pondok, punya aset akhirat kayak begini. Ayo kita ngejar. Tapi nggak lucu kalau cuma siksa Turki doang. Nah, ini salah satunya saya pengen ke Indonesia, saya pengen sebarkan ini supaya apa? Supaya bisnis kita makin berkah, komunitasnya makin berkah. Amin. Amin. Caranya gimana? Itu kekuatan jamaah kita bangun pondok akhirat. Ya. Nah, bagaimana ini produknya? Saya bicara di Bandung, saya bicara di Surabaya. Surabaya bikin sendiri dong, nggak bisa. Bahkan saya ketemu sama, mohon maaf ya, konglomerat di sana. Saya cerita kayak gini, dia beli mesin udah aja diminum gitu, buat gearnya terbantu. Tapi enggak, ya udah pertemuan dia datang karena pengen belajar aja. Tapi pada saat saya dengar konsep ADP, matanya bersinar. Ini orang udah nggak butuh duit. Ya. Kalau meeting itu datang bawa Alphard baru, gitu. Dipinjam sama Roslen, dipinjam nabrak itu dia ketawa gitu. Kita nabrak Alphard kan stres gitu ya, dia ketawa. Ya udah, biarin aja. Karena dia banyak banget. Pada saat saya cerita tentang konsep ADP, tuh ceritain saya, tuh ceritain saya. Oke dok, Surabaya saya ambil. Saya bilang, Bu nggak bisa. Maksudnya gimana dok? Ini bukan proyek ibu punya duit bangun selesai, nggak bisa. Orang punya pondok itu banyak. Tapi apakah pondoknya jalan dan bermanfaat buat orang lain apa enggak? Ini yang penting. Kemudian yang kedua, ibu juga nanti akan terkristalisasi nama ibu bukan cuma di pondok, tapi di seluruh pondok ADP ini. Itu goal kami baru. Jadi kalau ada nanti bareng-bareng di sini gitu ya, terinspirasi Allah angkat derajat Bapak Ibu, rezekinya makin besar di sini, terus nama Anda terkristalisasi di setiap pondok ini. Jadi Anda bukan cuma punya aset satu pondok di Bandung, ya, Jogja dibangun nanti kita ke sono. Ya, Surabaya juga akan dibangun nanti kita main ke pondok Surabaya. Habis Surabaya nanti Makassar mau dibangun kita juga main ke sana. Seru, jadi setiap kelas ada acara segala macam, terus kita juga ke pondok, wah ini aset akhirat kita. Bukan orang Makassar yang punya, tapi komunitas kita dan kita jadi bagiannya. Karena apa? Karena perputaran di pondok itu amal solehnya, doanya buat siapa? Buat komunitas kalian. Dan siapa yang harus dikatin? Bapak, semuanya. Asik gak sih? Ini kesempatan. Nah ini yang mana? Untuk ini kita nggak bisa setengah-setengah. Bu, ya. Bu Roja, udah naga supaya, apalagi udah naga DP 10 juta, wah, ya Masya Allah ya. Mudah-mudahan Sabtu besok lunas pasang mesin ya Bu ya. Amin. Sabtu ini soalnya terakhir bulan ini ya. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, itu harapan kami. Nah, saya langsung ngomong aja, jadi saya jarang cerita kayak yang lain-lain dan Dokter Andika pun, Dokter Andika itu sudah mencatatkan ini berkali-kali digali. Karena selama ini butuh saya ngomong. Ya karena beda kalau katanya kalau dokter yang ngomong, karena kalau dia kan memang udah punya program yang di Cinaneng, itu ADP-nya dia. Saya sharing, ini ADP saya gitu. Tapi saat kita bicara tentang ADP-nya kan, ini harus diambil di Bandung, maka jadi porosnya nanti di awal. Jadi itu seluruh Indonesia akan support ini. Jadi beres karena goalnya adalah ini autopilot. Jadi proyeknya apa? Pasar bahagia, masih makan, santri segala macam ya, sekian ribu masyarakat akan dapetin manfaatnya. Sudah autopilot itu sudah jalan sistemnya, saat yang gerak sudah jalan. Bahkan termasuk ini akan gerak secara digital nyari donatur, musinin. Jadi kita tuh jadi orang awalnya yang ngebangun. Kebayang, pasar udah jalan, ini jalan, baru kita lanjut kemana nih? Kota selanjutnya. Jadi kita rombongan masanya. Bandung anggap DC berapa? 200 orang yang benar-benar kemarin ikut. Atau bahkan cuma segini 50, nggak ada masalah. Saya punya grup WhatsApp yang memang serius banget, 100-150 yang udah lebih banget. Surabaya ada sekitar 100 sampai 200. Ini kalau di kota-kota ada 1000 aja yang benar-benar serius komitmen. Sebulan nih, saya ngomong sebulan, ngomong sejuta berat, 100.000 aja. Haram, betul nggak? 100.000, artinya ada 100 juta yang udah bisa kamu gunain buat jalanin proyek ini. Ya, sekedar informasi untuk jalan proyek ini, kalau sisa udah jalan cuma butuh 50 juta. Belum termasuk pembangunan. Pembangunannya nanti dari hilirnya yang harus dibangun. Bahkan sampai nanti disiapin makam di situ. Jadi bayang Bapak Ibu semua, makam meninggalnya itu di tempat yang satu tempat terbaik, yang amal terus ngalir di situ Bapak. Jadi
umum. Insya Allah. Yang mudah-mudahan jadikan perang guru. Amin. Pengen Bapak Ibu? Pengen. Jadi sekarang sama-sama kita rintis, sama-sama kita bangun. Udah banyak yang mau saya, dok beberapa hektar segala macam bla bla bla, sabar. Ya, saya lagi bikin konsepnya. Udah banyak banget orang udah yang survei lah, kemana lah, ke Lambang lah, UKBP lah, sampai ada yang sampai nagrek lah, kabar. Nanti saya lagi bikin konsep yang benar-benar pas supaya nanti nggak chaos di depan. Karena benar-benar kita ngarepin cuma pengen ada perputaran amal jariah. Kita nggak ada sangkut pautnya, kita nggak ngurusin. Kayak gini nih, saya nggak ngurusin ini. Kita jadi musinin full aja nanti. Ya jadi Bapak Ibu punya saham amal di sini. Ya, ini yang Masya Allah. Ya, baru aja kan? Ya. Nah, untuk wujudin itu semuanya berawal dari ada tulis dulu itu. Ya, jangan langsung lompat ke sini, yang ada tulis itu harus tercapai. Pengen nggak itu tercapai? Amin. Pengen ya? Nah, hari ini kita akan role play. Semuanya tolong ya para pemilik masjid, yang terutama yang undang, yang belum punya masjid, silahkan mendekat. Bikin circle boleh atau ada berdepan dengan para pemenangnya masing-masing. Yuk, silakan masing-masing. Kumpul dengan para pemenangnya, dengan para pemenangnya masing-masing. Yang belum punya masjid. Ya. Nah, semuanya. Yang Oh, undang, kumpul. dengan para pemenangnya. Nah, saya sambil pandu, nanti yang para pemenangnya pandu secara personal ya. Silakan dekati dengan tim-timnya yang belum punya mesin. Saya jadi atas. Kita.